Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan motor yang kita bahas kali ini adalah motor yang sangat amat terkenal. Siapa di antara kalian yang nggak kenal Harley Davidson? Semua orang, apalagi pecinta motor, pasti kenal dengan Harley Davidson. Ini adalah motor yang tidak hanya sebagai suatu kendaraan, tapi sebagai sebuah prestise atau sebuah kebanggaan tersendiri untuk memilikinya. Dan motor ini itu terkenal sebagai motornya bapak-bapak berduit atau orang-orang kaya lah intinya. Menarik banget. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah motor Harley Davidson yang itu nggak ada kesan mahalnya sama sekali. Harganya di angka 1 jutaan lebih aja. Gila, Harley Davidson harganya semurah itu dan cc-nya itu besar. 440 cc untuk mesinnya. Ini adalah Harley Davidson X440. Kita bahas di Bro Ano. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah Harley Davidson X440. Dari sisi desain menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar ada di bawah. Harganya menurut kalian gimana? Tuliskan pula di kolom komentar ada di bawah. Dan kita bahas motor ini dari sisi banyak hal. Yang pertama, kalau kita bahas dari sisi desain, motor ini memang kelihatan gambot dan menarik ya. Kelihatan kayak padat banget di bagian mesinnya ya. Dia pakai mesin 440 cc, itu ukurannya cukup besar. Lalu kemudian kalau kita lihat tangkinya, dia klasik ya. Kalau kita lihat bentukannya, termasuk untuk posisi joknya, tapi dia klasik tapi kelihatan modern. Klasik, yang motor modern yang dibikin looks-nya klasik kayak gitu. Dan ini pastinya menjadi opsi terbaik buat kalian yang menginginkan motor-motor dengan tampilan klasik, dengan tampilan yang lebih menarik dan tampilan yang lebih kece, yang tentu akan memikat mata orang pada saat kalian pakai di jalanan. Nah, kalau kita lihat di bagian depan kayak gini, nggak kelihatan gemuk banget. Dan kalau kita lihat motor ini, yes, hanya menggunakan 1 silinder, hanya ada 1 lubangan knalpot di bagian sini. Otomatis motor ini memiliki 440 cc 1 silinder yang torsinya pastinya akan sangat berlimpah. Jadi ya pastinya akan sangat enak untuk dipakai touring atau dipakai jalan jauh. Nah, kalau kita lihat di bagian lampu depannya, dia kelihatannya modern ya. Di situ dengan ada lampu LED bar yang memanjang dari kiri ke kanan, di housing yang warnanya chrome ala motor klasik, dengan speedometer yang bulatan 1 kayak gitu, bener-bener tampilannya klasik. Spakbornya juga kalau kita lihat tampilannya klasik. Piringan cakramnya yang nggak klasik sama velgnya. Karena motor-motor klasik zaman dulu itu pakai ring jari-jari ya, atau pakai velg jari-jari. Bukan velg velg racing atau velg aluminium seperti ini. Nah, kalau kita lihat velgnya pun kelihatan unik ya. Ini seolah-olah bagian jari-jarinya ini mencengkram ke bagian ring atau lingkaran velg, dan itu cakramnya juga, piringan cakram ukurannya cukup besar. Pakai upside down, yes, di bagian bawah untuk bagian teleskopiknya. Biasanya kan untuk bagian yang masuk ke dalam itu posisi atas, ini ditukar posisi ke bawah. Nah, untuk knalpotnya juga dibikin klasik dengan memanjang ala-ala trompet kayak gitu. Dan ini pastinya akan sangat unik ya kalau kita lihat di jalanan motor ini. Dan 440 cc kalau digeber juga pasti akan membuat jalan rada bergetar dikit ya. Lebih bergetar si abangnya. Kalau kita lihat dari sisi tampilan siluet dengan posisi yang bukan super ya, yang rada-rada gelap kayak gini, ini membuat motor ini jadi kelihatan lebih sangar ya. Ditaruh di bagian background yang seperti ini membuat motornya kelihatan lebih sangar, dan tetap looks klasiknya juga pastinya dapat. Dan ini posisi duduknya juga dibikin flat, termasuk untuk yang boncengan belakang dibikin flat. Ada semacam behel di sini untuk pegangan pada saat motornya ingin dinaikkan pakai stang 2 kayak gini, atau standar 2-nya. Lalu kemudian lampu belakangnya modelnya bulat klasik juga kayak gitu, termasuk lampu sennya yang modelnya kayak kayak mesin pesawat ya. Kayak turbin jet pesawat dibikin kayak gitu, itu klasik juga. Dia nggak ada mudguard. Kalau kita lihat posisi bannya agak ngepot ke dalam kalau dibandingin sama spakbor. Jadi spakbor udah cukup untuk mengcover bagian cipratan kotoran pada saat motor ini dipakai dan nggak mengenai orang di bagian belakangnya. Nah, terus untuk bagian sampingnya ini kalau kita lihat ya, bagian samping juga lebih berotot
Kalau kita lihat lebih padat ya, ada banyak instrumen-instrumen yang ada di bagian dalam situ yang membuat motor ini pastinya menjadi lebih kekar. Wah, ada reflektor pula dipasang di bagian samping, khasnya motor-motor zaman dulu ya. Saya suka tuh motor-motor zaman dulu karena ada banyak perintilan-perintilan uniknya yang kalau kita bawa di zaman sekarang itu akan membangkitkan kembali nostalgia kita tentang motor-motor jadul. Yamaha RX Special, Honda CB100, banyak lah itu ya zaman-zaman dulu yang menarik. Suzuki Tornado, Suzuki Satria, itu nggak tahu udah pada kemana semua. Termasuk yang Yamaha RX King, lalu kemudian ya Kawasaki Ninja lah yang jadul itu. Wah, keren ya. Nah, terus kalau kita lihat di bagian tangkinya, di sini ada tulisan Harley Davidson X440. Ini adalah nama daripada motor ini dan ini pasti menjadi kebanggaan tersendiri untuk memiliki motor ini, apalagi di harga yang cukup murah dengan merek yang cukup terkenal di seluruh antero negeri sebagai motornya orang-orang kaya, motornya orang-orang berduit, pasti akan menarik untuk dimiliki. Dan kalau kita lihat di bagian tangkinya, dia di finishing dengan warna hitam doff dengan list garis seperti ini yang membuat kesan tegas untuk bentuk tangkinya menjadi lebih berasa lagi. Dan kalau kita lihat nggak ada gundukan atau nggak ada coakan untuk jepitan paha biasanya kalau itu motor-motor modern zaman sekarang. Jadi benar-benar dibikin bulat ala-ala motor klasik zaman dulu benar-benar. Jadi ya, dan ini harusnya tangkinya lebar ya. Nah, untuk bagian mesinnya nih kalau kita lihat padat ya memang, dan ini mesin yang bertenaga pula, nanti kita bahas untuk spesifikasi tenaga mesinnya. Dan kalau kita lihat rangkanya, dia menggunakan rangka tubular ya, rangka dengan besi-besi bulat kayak gitu, yang ini juga pasti akan sangat kokoh dan akan menunjang feel berkendara yang lebih stabil dan lebih rigid pada saat motor ini dipakai untuk riding dalam kota atau bahkan touring perjalanan jauh. Wah, ini yang cukup menarik menurut saya juga untuk bagian lampunya, apalagi kalau kita lihat di speedometernya juga hanya ada satu, jadi kelihatan benar-benar minimalis klasik. Stangnya ini hampir rada lurus ya, hampir rada kayak fatbar kayak gitu, yang membuat motor ini kelihatan lebih modern juga. Otomatis si bagian segitiganya ini posisinya agak tinggi untuk menunjang posisi drive yang tidak terlalu bongkok. Dan ini lampunya dia memanjang kayak gitu, lalu kemudian untuk lampu bawahnya masih ada ya, entah itu lampu jauh atau lampu dekat. Dan untuk lampu seinnya itu dibikin klasik tapi sepertinya LED. Nah, ini tampilan motor menurut saya yang paling menarik selain daripada bagian tangki dan bagian mesinnya yang keren itu. Menurut kalian gimana? Sepakat dengan apa yang saya sampaikan atau ada pandangan lain kalian tentang si Harley Davidson X440 ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Gak usah ragu-ragu dan malu-malu bosku. Nah, untuk bagian rada ke bawah dia ada body protector lagi, dan ini kelihatan banget reflektornya di bagian samping ya, warnanya kuning kayak gitu. Dan ini bagian body protector lagi pasti akan melindungi bagian samping motor pada saat motor ini crash. Dan ini kalau kita lihat diikat di bagian dalam harusnya sangat kokoh juga pada saat motor ini crash, itu nggak langsung menyebabkan impact yang terlalu besar. Nah, ini pada saat posisi ridingnya, wah keren banget, aduh. Nah, coba kalau kalian lihat ya, ini pada saat posisi riding kayak gini, posisi ridersnya itu rada tegak ya, dia nggak yang bungkuk. Padahal kalau kita lihat tadi, ini stangnya itu nggak yang lekukan terus tinggi ke atas, ini nggak, dia hampir sedikit aja melandai lalu kemudian lurus di bagian atas. Tapi itu udah cukup menunjang posisi riding yang cukup tegak, dan ini pasti yang akan membuat perjalanan jadi nggak begitu bikin pegel dan nggak membuat kita berasa buru-buru, karena feel racing itu nggak begitu berasa. Nah, ini semacam kayak pendingin udara juga. Lalu kemudian ini ada besinya di bagian belakang untuk pegangan tadi seperti yang saya sampaikan. Dia menggunakan dua shoebreaker ya, ada di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Knalpotnya meliuk dan ukurannya cukup besar untuk 440 cc, memang buten besar ke bawah lalu kemudian ke bagian samping sebelah kanan. Nah, ini yang menarik ya, untuk spakbornya dibikin bener-bener klasik kayak gitu ya, kayak motor-motor jadul memang yang heritage-nya itu ya berasa kayak motor klasik, motor jadul yang priceless, yang orang suka
tampilannya. Nah, ini posisi ridersnya kalau kita lihat di bagian depan itu bentuknya tegak juga kayak gitu, dan pastinya menarik untuk jalan-jalan dengan motor ini. Nih body protectornya kelihatan semua di bagian situ. Wow, enak untuk dipakai touring rame-rame pastinya, apalagi udah ada di jalanan Indonesia, udah mengaspal di Indonesia, dibeli oleh banyak orang Indonesia, bisa bentuk komunitasnya, udah riding bareng komunitinya. Dan ini, wow, keren ya, kayak motor-motor klasik memang, apalagi spionnya ini lucu juga ya, mirip dengan motor-motor klasik zaman dulu. Spion warna bentuk bulat, speedometer bulat, lampu sen depan bulat. Waduh, itu nggak yang tampilan futuristis nggak ada. Ini lebih ke klasik kayak gitu. Nah, cuman velgnya yang menurut saya, tapi menarik juga ya, velgnya kelihatan kayak velg yang modern tapi looksnya klasik juga kayak gitu ya, hampir mirip dengan velg jari-jari, jadi nggak dibuat dengan jari-jari yang besar tapi dibikin kecil. Nah, Harley X440 menggunakan mesin 440 silinder bersilinder tunggal ya, cuma satu silinder pastinya, dengan mentahan muatan tenaga 27 HP dan torsi 38 Nm. Itu adalah tenaga dan torsi yang cukup besar untuk motor satu silinder. Apalagi di torsinya ya, biasanya tenaga dan torsi itu hampir mirip-mirip, ini lebih besar di torsi, dan memiliki transmisi manual dengan 6 percepatan, luar biasa. Ini juga mencatat 60% penuh dari pre-booking untuk versi tertinggi, jadi memang motor ini sangat laris di luaran sana. Saat peluncurannya Harley X440 versi tertinggi dijual di angka 3.242 USD atau setara dengan 49 juta. Ini yang varian paling mahalnya, dan yang paling murah itu 2.760 USD yang kalau dikonversi rupiah 41,9 atau 42 jutaan lah intinya. Nah, menurut kalian gimana tentang si Harley Davidson ini? Patutkah patutkah motor ini, maksudnya kebanyakan bahas mobil soalnya. Di A4 Otomotif, jalan-jalan ke YouTube channel kita A4 Otomotif buat kalian yang kepengen lihat pembahasan kita tentang mobil. Nah, gimana menurut kalian, motor ini patut untuk dimasukkan ke Indonesia dan dijual dengan angka segitu? Tapi biasanya kalau udah masuk ke Indonesia harganya udah, ya pasti kalian udah tau lah. Nah, itu yang bisa kita update kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan. Tuliskan di kolom komentar di bawah kalau ada yang kalian sampaikan atau ada yang ingin kalian tanyakan, termasuk ide yang ingin kalian sumbangkan ke kita untuk membahas topik apa aja. Nah, mohon maaf kalau ada yang salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.